Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Farabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa mari kita panjatkan puja dan puji serta rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Innan nas la zalamun kufaran. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau wahai manusia tidak dapat menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sesungguhnya manusia dalam keadaan zalim dan lalai. Maka kalau kita menghitung, niscaya kita tidak akan sanggup untuk menghitung kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa mari kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua kelak selaku umat mendapatkan syafaatul uzma di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita muliakan al-mukarram Al-Ustaz Muhammad Syafrijal MA, guru kita Al-Mukarram Ustaz Fakhrur Razi, Al-Mukarram Ustaz Abdul Rahman SAG, Al-Mukarram Habibana Ustaz Abdul Hakim, Ustaz Marzuki, dan lainnya yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Bapak hadirin, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini kita dapat berkumpul yaitu dalam suatu majlis ilmu yang dimana mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Hadirnya kita, duduknya kita bersama, tak lain tak bukan kita pulang sampai di rumah kita dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam pembahasan pada saat ini saya ingin membahas kenikmatan yang mana sering kita lupakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam suatu hadisnya, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sehat wal faqr. Bahwa dua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita banyak melupakan kenikmatan tersebut. Di antaranya dua kenikmatan itu selagi kita sehat dan selagi kita lapang. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pokok-pokok maqasidus syariah, yaitu pokok-pokok syariat yang dimana kita harus menjaga, ada 5 pokok. Pertama, hifzun nafs, yaitu menjaga jiwa. Hifzul akal, yaitu menjaga akal pikiran kita. Kemudian hifzud din, yaitu menjaga agama kita.
hifzun nafs, hifzun nasab, yaitu menjaga nasab kita. Kemudian yang terakhir hifzul mal, yaitu menjaga harta kita. Bapak hadirin, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam menjaga maqasidus syariah yang 5 pokok tadi, ternyata Allah Subhanahu wa taala banyak kenikmatan yang Allah berikan sampai terkadang kita lupa. Dikala kita letih, kita beristirahat. Dikala kita sakit, kita berobat. Dikala kita sehat, kita jaga. Dikala kita ngantuk, kita tidur. Dikala kita lapar, kita makan. Dikala kita haus, kita minum, dan banyak lain yang dapat kita sebutkan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam suatu hadisnya, fi jasadihi alaika haqqan, di dalam tubuhmu itu terdapat hak-haknya, hak untuk memandang, hak untuk mendengar, hak untuk melangkah, hak untuk memegang, yang Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kenikmatan tersebut kepada kita. Allah berikan akal untuk berpikir bahwa nikmat Allah begitu banyak yang kita tidak dapat sanggup untuk menghitungnya. Bapak hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata menjaga kesehatan itu penting. Tatkala kita sakit, kita berobat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada suatu hadis di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Jaga 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Syababaka qabla haramik, wasyihataka qabla suklik, wa faragaka qabla suglik, wa ginaka qabla fakrik, wa hayata qabla mautik. Ada 5 yang kita harus jaga. Jaga 5 sebelum datang yang 5. Jaga mudamu sebelum datang tuamu. Jaga sehatmu sebelum datang sakitmu. Jaga lapangmu sebelum datang sempitmu. Jaga tuamu sebelum datang, jaga kayamu sebelum datang miskinmu, dan jaga hidupmu sebelum matimu. Bapak hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Allah jamin dalam kehidupan ini semua makhluk Allah yang melata yang ada di muka bumi ini, semut pun, binatang pun, kita pun masing-masing mendapatkan rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, maaf ibu, pada saat ngaji jangan ngobrol, bisa kan? Karena mengganggu konsentrasi untuk menyampaikan dakwah. Bisa bu ya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam suatu hadisnya, man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi aminan fi sirbihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu fid dunya. Barang siapa yang pagi harinya mendapatkan rizki Allah dalam keadaan kenyang, dan ketika di rumahnya ada bahan makanan pokok yang komplit, kemudian dalam jasmaninya itu dalam keadaan sehat, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan hal tersebut yaitu adalah sebaik-baik rizki Allah yang Allah berikan kepadanya sampai kenikmatan dunia seisinya. Kalau kita pikir dalam keadaan kenyang, perut tidak lapar, kemudian dalam keadaan sehat jasmani, pembendaharaan di rumah tersedia bahan makanan pokok, di rumah masih ada persediaan, dan juga kita dalam keadaan sehat walafiat,
maka itu suatu kenikmatan yang seolah-olah kenikmatan itu adalah suatu kenikmatan dunia yang Allah kasih kepada kita. Qalilan ma tashkurun, namun akan sayangnya akan tetapi banyak manusia yang tidak mensyukurinya. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu memberikan nikmat begitu banyak. Semua Allah jamin rizkinya. Bahkan dalam suatu surat yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat An-Nisa ayat 29. La taqtulu anfusakum innallaha bikum rahim. Jangan kamu menyakiti diri kamu sampai kamu bunuh diri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Rahimah, pemberi dan Maha Penyayang. Kemudian dilanjutkan dalam Quran surat Al-Isra ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taqtulu auladakum khasyatan imlaq wa nahnu narzuquhum wa iyyahum. Jangan kamu bunuh anakmu dalam keadaan takut miskin, takut kekurangan harta, takut tidak makan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan rizki kamu dan anak-anak kamu. Inilah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya bilang yaitu hifdzun nafs, jaga jiwa kita. Maqasidus syariah, 5 pokok syariah dalam kita beragama, yaitu jaga diri kita, jaga hifdzun nafs, jaga jiwa kita. Kemudian hifdzul akal, jaga akal kita. Tentunya tuba liman akluhu amiron wal hawa asiron. Sangat beruntung orang yang menggunakan akalnya dan tidak mengedepankan nafsunya. Wawailun liman nafsahu amirun wal aqlu asiron. Yaitu sangat merugi orang yang mengedepankan nafsunya sampai tidak menggunakan akalnya. Akalnya ditaruh di bawah, sementara nafsunya ditaruh paling depan. Itu itu adalah orang yang merugi. Kemudian hifdzul nasab, menjaga nasab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sesungguhnya api neraka itu bahan bakarnya manusia dan batu. Bapak hadirin ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian yang keempat adalah hifdzul akal, hifdzul nafs, hifdzul nasab, hifdzul mal. Yang terakhir adalah hifdzul mal. Orang yang menjaga hartanya bukanlah orang yang tidak mau mendermakan hartanya. Tidaklah orang yang menjaga itu yang tidak mau mengeluarkan hartanya untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud menjaga harta, khudz min amwalikum shadaqatan wa tutahhiruhum. Yang dimaksud yaitu menjaga harta itu mensucikan dirinya dan hartanya dengan mensedekahkan sebagian hartanya. Masalul ladzina amwalahum fi sabilillahi kamassali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atin habbatin wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim.
perumpamaan orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti dia menanam sebuah biji, menumbuhkan pohon, dan pohon itu menumbuhkan 7 ranting. 7 ranting itu Allah kalikan 100. Orang yang mengeluarkan harta, kata Rasulullah SAW, mana kosong min sodakotin malin. Sesungguhnya orang yang mensedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala tidaklah berkurang, walakin tasdi, dia akan bertambah. Orang yang mendermakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka harta itu akan bertambah dan bertambah banyak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini berbarengan dengan haul daripada orang tua kami Al-Mukarram, yaitu Bapak Jelani bin Nursan, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dari salah satu taman di antara taman-taman surga. Beliau ini adalah orang baik. Kemudian saya adalah saksi hidup di mana beliau sholatnya rajin, sampai sakit pun dia ingin sholat Jumat berjamaah. Dalam keadaan nggak bisa jalan, minta ditemenin untuk sholat Jumat berjamaah. Di sini dikenal Bapak Jelani bin Nursan, yaitu pada tahun 1990 dia dikenal seorang yang azannya enak. Alhamdulillah. Kemudian barang siapa yang menceritakan uzkuru mahasina mautakum, ceritakan kebaikan seseorang walaupun sedikit, karena sebab itulah kita ceritakan kebaikan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat kepada ahli kubur. Ahli kubur itu Bapak Ibu tidak membutuhkan uang, tidak membutuhkan makanan, melainkan ahli kubur itu membutuhkan doa. Doa yang dilantunkan oleh anaknya itu lebih cepat daripada kiriman pos kilat sekalipun. Doa walidi li waladihi ka doaun nabi li ummahatihi. Doa orang tua itu, kata Nabi, yaitu seperti doanya Nabi terhadap umatnya. Ini kayaknya ngomong kagak enak banget kalau lagi ngomong. Saya tutup aja ya. Gua pengaruh. Ya Bu, saya lanjut Bu ya. Harus kita berbangga-bangga kepada nasab kita. Dalam nasab ini, pemeliharaan nasab ini, yang mana nasabnya dari kalangan orang-orang baik. Suatu ketika, nih bicara nasab Bu ya. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya Bani Ka'ab, ya Bani Quraisy, inqizu anfusakum minan nar. Wahai Bani Ka'ab, wahai Bani Quraisy, sesungguhnya kamu harus menjaga daripada api neraka. Ya Fatimah bintu Muhammad, inqizi anfusaki minan nari. Wallahi la yang fa inni la yamliku nafsahu syai'an. Wahai Fatimah bintu Muhammad, jagalah dirimu dari api neraka. Demi Allah, sesungguhnya saya itu tidak ada hak untuk menyelamatkan kamu apabila kamu masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lau anna Fatimah bintu Muhammad sarraqat
laqata'tu yadaha. Seandainya Fatimah binti Muhammad itu mencuri, sampai aku sendiri yang akan memotongnya. Jadi jelas Bu ya, bahwa nasab itu tidak berpengaruh. Memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, zuriyatu ba'da min zuriyati, zuriyatku yaitu Fatimah sampai anak cucunya itu adalah zuriat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Rasulullah itu tidak menjamin nasab. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, likulli darajatin mimma amilun. Derajat seseorang tergantung apa yang dia kerjakan. Lain laisatil insan illa masya'a, bahwa manusia itu tergantung, dia akan mendapatkan tergantung apa yang dia usahakan. Kalau dia di dunia mengusahakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia akan memperoleh jaminan surga. Rasul tidak menjamin Fatimah anaknya yaitu dari api neraka. Adapun orang memperoleh surga itu masing-masing. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya sebagai anak yang menjaga nasab bapak saya, karena sesungguhnya seorang akan ditanya ketika di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala tentang amal, kemudian tentang ilmu, tentang harta, tentang keturunan. Ketika keturunannya ini masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala, keluarga kita, ayah kita, orang tua kita hanya bisa menangis dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menyelamatkan kita dari api neraka, sesungguhnya kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Insyaallah akan dilanjutkan oleh Muhtaram Ustaz Muhammad Safrijal. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, perasaan tadi Ustaz Meja lagi ngobrol, ibu suaranya kenceng. Ya kira salah, oh iya. Ibu, itu Umi ya? Umi sampai, Masya Allah, sehat ya. Iya, insya Allah sehat walafiat. Ya orang-orang ini sakit biasa, orang yang dosa, berarti Allah sayang sama kita. Jadi jangan khawatir kalau urusan dunia kita, kepala kita pusing, umpama anak sekolah belum bayaran kita pusing, bersyukur. Andai kata kita punya hutang di warung belum bisa bayar, pusing kepala, bersyukur. Kenapa saya bilang bersyukur? Badan kita meriang sakit juga bersyukur, pusing kepala bersyukur. Kalau bapak ibu gak pengen pusing, jangan punya kepala. Insya Allah bapak ibu gak punya kepala, gak bakal pusing. Mati-mati dulu ya bu. Ya pokoknya nikmatin aja, sehat dari Allah, sakit dari Allah. Kita tinggal sebut alladzina idza asabahum musibah qalu inna lillahi. Orang beriman berkasih musibah mereka berkata qalu jamaku. Mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua milik Allah akan kembali juga kepada Allah. Kita dikasih sama Allah, Allah juga yang ambil
penyakit jadi sehat. Beruntung Allah sayang sama kita kalau kita sakit, bukan ada benci, saking sayangnya diuji sakit, sabar kan itu ya, insya Allah jadi orangnya sabirin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bil khusus orang tua kita Ustaz Fahrul Razi, Ustazah Umi Khadilah, para asatizah, jamaah Bapak Ibu, dengan doa yang sama, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam keadaan taat beribadah. Allah sehatkan lahir batin kita untuk juga ibadah. Allah berikan rezeki kita juga buat ibadah. Semuanya buat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur, hamba-hamba Allah yang selalu melaksanakan apa yang diperintah Allah dan meninggalkan apa saja yang dilarangnya. Salawat dan salam senantiasa kita limpah curahkan kepada penghulu kita, junjungan kita, baginda Rasul Nabi yang agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta penerusnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bu, masih ada waktu sampai asar, berarti baru jam 2 menit, masih ada 1 jam lewat 15 menit. Insya Allah sejak sanggup ngomong, tinggal ngomong doang ibu. Ibu sampai dengar ini? Siap ya? Alhamdulillah. Betul rasanya kalau semangat. Jadi ini Bu, hari ini berbarengan dengan haul daripada An-Nabura Al-Walid, orang tua kami Zairani bin Nursan. Jadi dia tinggal di dunia ini di Klender, dia di Klender, tinggalnya di Makaman tahun 2002. Sekarang 2024, berarti 22 tahun dia sudah nggak ada di dunia ini. Jadi 1 hari di alam barzakh itu luar biasa, nggak seperti 1 hari di dunia 24 jam, lama. Tapi kalau di dunia rasanya 1 hari itu cepat banget. Ini jumurnya lewatnya, bentar lagi asar, bentar lagi maghrib, bentar lagi isya, bentar lagi subuh. Waktu cepat. Apalagi kita hidup di akhir zaman terakhir. Kenapa? Zaman dunia ini mau dimusnahkan, dihancurkan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sia-siakan waktu kita, jangan sia-siakan umur kita untuk selalu melangkahkan kaki kita mencari Allah, yaitu menuntut ilmu. Kira-kira ibu melangkah ke majlis taklim nyesel apa kagak? Yang benar. Dia mau sama kotak. Tambah lagi. Ini bapak-bapak melangkah ini senang apa enggak nih? Pak, senang apa enggak? Senang banget. Masya Allah, luar biasa orang yang melangkahkan kakinya untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, luar biasa. Dalam suatu hadis, ini hadis Rasulnya, Bu, hadis Rasulullah nih, bukan orang saya, di mana saya bukan. Di mana dalam suatu hadis Rasulullah bersabda, li'an
kedua fata'allama ayatan min kitabillahi khairun min ibadatin sanati. Tuh. Jadi Rasulullah bilang begitu. Apa tadi saya ngomong? Di situ Rasulullah mengatakan sli'an tak kedua pada alam ayat kita bilai khairul ibadah di saat sungguh sekiranya kalian melangkahkan kakinya di pagi hari atau petang hari kemudian mengkaji, mengupas, mempelajari satu ayat kitab Allah atau Al-Quran khairun min ibadatin sanatin, maka pahalanya lebih baik daripada ibadah selama 1 tahun. Tuh, tahu tak? Ibu ibadah 1 tahun, bangun wajib mahdonya 5 waktu dikerjain, kemudian sunnahnya, kemudian dia dikerjain, lainnya dikerjain, masih kalah nilai ibadahnya ketika kaki kita melangkahkan ke masjidmu, pahalanya lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Ya Allah, kita akan ibadah 1 tahun, zuhur dia berjamaah, asar pada sholat, maghrib dia di luar, isya tidur, subuh kesiangan. Allah Akbar. Ya Bu, jadi Bapak Ibu melangkah ke tempat ini, maka pahalanya lebih baik daripada ibadah selama 1 tahun. Masya Allah, nggak rugi Bu. Bocah cari ibu tidak ngomong. Undangan wajib kita datang. Kita dulu ya. Apabila kamu diundang suatu walimah kursi pada YouTube, maka wajib datang ke undangan. Maka ada tetangga kita sehat, kita punya rezeki, datang. Tapi ada waktunya. Umpama acara pagi sampai malam. Siang ada pengajian, datang sore hari atau malam hari. Bisa nggak? Bisa atur waktu. Tidak dikasih Allah akal untuk berpikir bagaimana kita mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mentang-mentang hari Minggu ada undangan kawinan, ada undangan sunatan, ngaji dari ditinggalin. Nauzubillah min rugi. Nggak ada dari undangan pahalanya setahun, nggak ada. Tapi wajib kita datang kalau sehat badannya, sehat kantongnya. Kalau sehat badannya, kantongnya ada malu datang. Di bawah amplop kosong. Nauzubillah min. Jangan Ibu, jangan pernah kita ke undangan datang kasih amplop yang kosong. Kasihan, itu namanya kelakuan bukan orang beriman. Bapak Ibu sehat walafiat, kebetulan kantongnya nggak ada, pinjam sama tetangga. Nggak juga tetangga punya, bismillahirrahmanirrahim, datang dia doain. Tuh, jangan hidup di dalam masjid kotak diam-diam, isi amplopnya kosong. Ya Allah, ada nggak? Nah, ini gue ingetin, maksudnya jangan sampai, kan tetangga kita ada kawinan nih, ya, jangan sampai bawa amplop kosong. Kasih 100.000, 50.000, nggak ada juga gocek dari tetangga. Ya Allah, doain karena apa? Dia sudah melaksanakan sunnah Rasul. Kasih modal, orang mau belajar kan perlu modal, rumah tangga, naik terus perlu perjuangan. Kasih modal biar kuat jenayahnya. Akhirnya begitu kita punya modal, dia bisa usaha, dia bisa berpamer dengan asur. Alhamdulillah. Kalau dia tidak punya rumah bisa kontrak, karena punya modal daripada buah pernikahan. Jangan amplop kosong ya. Kasihan, zalim kita, dosa. Ibu. Jadi Bapak Ibu melangkah pada siang hari ini gak ada yang sia-sia. Semuanya bermanfaat dan insya Allah bicara Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai apa? Sebagai seorang yang berjuang di jalan Allah. Tuh, kita mencari ilmu, menuntut ilmu seperti orang yang sedang berjuang. An kharaja bi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah
harus kita beramal dengan ilmu, pakai ilmu. Ya, bahkan dalam surat Al-Furqan ayat 23 Allah berfirman begini. Sekali diam aja, sekali ngomong lagi. Oh gitu, alhamdulillah. Jadi di mana Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 23, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansur. Kalian tahu apa? Mansur. Di situ Allah berfirman, dan kami hadapi semua amalan yang mereka kerjakan pada waktu dunia, lalu kami kumpulkan dan kami jadikan bagaikan debu yang berterbangan. Berarti amal ibadah kita, umpama kita mengadakan haul karena ingin pada manusia, maka sia-sia belaka amal kita sedekah kita bagaikan debu yang berterbangan. Jangan sampai ya Pak, kita punya amal sholat kita bukan karena Allah, akhirnya bagaikan debu yang berterbangan. Jangan. Bahkan amal kita bisa memasukkan kita ke dalam neraka. Soal amal kita banyak, kita sudah banyak, soal rajin, tapi menjerumuskan kita ke dalam neraka. Nauzubillah ya. Saya itu ayatnya sering baca kalau di surat 5. Apa suratnya? Al-Musyah. Hal ataka hadisul wujuh yawma idzin khashi'atan 'amilatan nasibah. Terus tasla narun amilah. Tuh, kalau ngerti arti itu. Sudah datangkah kepada kalian berita tentang hari pembalasan? Tuh, coba Masya Allah. Sudah datangkah kepada kalian tentang berita hari pembalasan? Di mana wajah-wajah kita ini lesu, terhina di hadapan Allah. Kita jauh salat kita di dunia sia-sia, akhirnya kita masuk ke neraka api yang sangat panas. Maksudnya itu al-Musyah. Ketika kita beramal di dunia ini, ternyata akhirnya mendorong kita ke dalam neraka. Masuk kita ke neraka. Nanti di yaumil hisab, di hari manusia yang berhitungan segala perbuatan kita dihitung semua. Orang kaya dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Orang miskin dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Orang sehat dihisab sama Allah. Sakit-sakitan dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang enggak hidup, semuanya hidup. Orang kaya dermawan dihisab, dia malaikat Raqib, amal kalian Raqib. Lihat amalannya. Raqib bilang, ya Allah, amalan si bagus, puasanya bagus, sholatnya bagus, hajinya 3 kali, kemudian sedekahnya enggak kalah hebat. Bagus kata Raqib. Lalu apa kata Allah? Lemparkan ke mukanya. Ulhul benar, masuk ke dalam neraka. Kaget malaikat Raqib, dah gimana ya Allah? Catatkan dong semua. Ayo Raqib, ketika waktu di dunia, simulana, dia sholat, ingin dibilang orang ahli ibadah. Dia puasa, ingin dibilang ahli puasa. Dia bersedekah, ingin dibilang orang dermawan. Semuanya dulu dapat dipujian dari manusia. Sekarang lemparkan ke dalam neraka. Nauzubillah min. Coba sia-sia amal kita. Begitu banyak ibadah kita, ternyata tidak dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian orang kaya dia nggak mau ibadah. Bagaimana simulan dia kaya? Kenapa kamu nggak mau ibadah di dunia? Lalu dia bilang, ya Allah, bagaimana saya mau ibadah di dunia? Hidup saya kesibukan dengan harta, bisnis, segala macam. Lalu Allah dia lemparkan ke dalam neraka. Dia sombong nggak mau ibadah. Dia kaya karena aku berikan. Dia belum seberapa hartanya dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman Nabi yang kaya Pak, nggak ada tandingannya. Ya kan? Rasul tapi dia bisa makmurkan semua patuh sama Sulaiman, bapaknya si Daud. Dia bisa taklukin jin ifrit, dia bisa berbahasa binatang, nama, nama semua. Dia bisa, dia masih huruf-huruf. Ada di zaman Ratu Balqis. Nanti besok bulan depan, Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim.
innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu. Di situ ini surat garis Sulaiman yang isinya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, sudah berbagai ya Allah Nabi Allah Sulaiman. Beliau sekali dengan salah ahad yang akan dan ngomong masih betul. Jadi ya kalau pada itu lama itu salah yang penting saya makan itu ya. Oh, sekali lagi Fatihah buat orang tua saya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya Allah dari jannah, dan Allah masuk dalam surga jangan air. Demikian juga orang tua bapak ibu sudah ada di dunia, Allah ampuni segala kesalahannya dan diampuni dosa-dosa, dimasukkan surganya Allah, surga jannah dan naim. Al-Fatihah. Alhamdulillahirobbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang belum haji umroh bisa nanti mampir ke Gunung Uhud. Apa itu Jabal Uhud? Jabal Uhud itu gunung yang nanti akan ada di surga. Apa sih arti Jabal Uhud? Gunung yang tidak tersambung, gunung terputus. Orang kalau yang umroh dan haji biasanya mampir ke gunung Uhud. Lihat peristiwa Rasul, makanya sekarang diabadikan ada haul Rasul tiap tahun ke gunung Uhud. Adalah itu jual muda di antaranya Hamzah bin Abdul Abu Talib ya, pamannya Nabi, aminnya Nabi itu yang tahu. Makanya di sini ada yang tahu. Mudah-mudahan kita termaksud daripada anak-anak waladun solehin ya, anak soleh yang mendoakan dua orang tuanya terhadap maaf. Wabillahi taufiq hidayah wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.